تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الهوى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan
yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah mengaji tentang bahwasanya malaikat maut bagaimana dan kemana perginya ruh seorang hamba setelah dia meninggal dunia. Dan setelah itu bab menjelaskan tentang bahwa setiap hari malaikat maut itu berdiri di depan pintu rumah kita sebanyak 5 kali dan memandang kepada hamba-hamba Allah sebanyak 70 kali. Bahkan malaikat maut lebih mengenali dengan isi rumah dengan seorang hamba melebihi dari seseorang itu mengenali istri, suami, bahkan anak mereka sendiri. Malam hari ini kita lanjutkan babu ma jaa anna ar-ruha idza qubida tabi'ahul basar. Bab menjelaskan tentang bahwasanya ruh manusia apabila sudah dicabut oleh malaikat maut, tabi'ahul basar, maka pandangannya akan mengikuti perjalanan ruh tersebut. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, qalat, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Di saat suami beliau, jadi Ummi Salamah ini istri Nabi yang dinikahi oleh Rasulullah setelah wafatnya suami Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah. Nah, di saat Abu Salamah itu datang wafat, ujar Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa qad syaqqa basaruhu, matanya itu tak angkat ke atas. Apa bahasa kitanya? Kalau terbelalak itu menjeleng, Kebalik. tak angkat. Fa'almadahu, kemudian Nabi tutup. Nah, waktu menutup itu baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ingat aja lah sudah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, inna ruha, sesungguhnya ruh manusia, idza qubida, apabila dicabut oleh malaikat maut, tabi'ahul basar, akan diikuti oleh pandangan mereka. Jadi jangan disangka orang yang meninggal lalu matanya terbenceleng. Nah, ujar orang yang hidup atau ujar kekawanan, ini kajiannya keluar. Atau nah kayak ini Pak, ujarnya contoh orang selama hidupnya ketujuh mencelengi
akan matinya menceleng juga ada. Jadi memang itu hal yang sangat wajar, karena mata kita manusia ini akan mengikuti perjalanan ruh ketika dicabut. Kemudian kita lanjutkan babu ma jaa fi tazawuril amwat fi quburihim wastihsanil kafani lidzalika. Bab menjelaskan tentang bahwasanya orang yang meninggal dunia itu saling menziarahi di antara mereka ketika sudah berada di dalam kubur. Jadi orang ziarah itu pada hanya bagi orang hidup, tapi sesama mayit itu keelangan juga. Apalagi ketika kita hendak menziarahi misalnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang bisa saja orang yang ada di dalam kubur itu lagi haur. Banyak yang melangi sidin kayak tuan guru juga. Tuan guru itu kan amunnya malam hari raya, amunnya hari raya. Nah, ini banyak yang beelangan ke rumah sidin. Nah, jadi itu kadang menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia pun, kalau beliau adalah orang soleh atau waliyun min awliyaillah, kemungkinan bisa sidin itu haur karena banyak tamu yang beelang. Kamu yang pada percaya mati dulu. Nah, karena itu memang ada riwayat wastihsanil kafan lidzalika, bab menjelaskan tentang apabila kita mengkafankan mayit, maka pakailah kain kafan yang terbaik. Kain kafan yang paling baik itu kain kafan yang biasa dipakai gasan beribadah. Makanya kada heran ada jamaah haji kita, ada jamaah umroh kita yang kada meninggal kain kafannya waktunya berhaji umroh. Setelah binagaring atau sudah tua lalu berwasiat lawan si anak, tolong makanya kalau abah meninggal, mama meninggal, ini kain kafan pakaiakan biasa abah mama waktu dikafankan. Ada yang berwasiat kayak itu. Kenapa? Karena mereka menganggap itulah kain kafan yang terbaik. Nah, baju umrah itu selendang umrah atau kain ihram haji. Nah, kain ihram haji itu ditinggal atau maksudnya dibawa bulik. Bahkan ada semalam itu ulun bawa panderan waktu sidin bahaji di tahun 86 menyampak akan nukar kain kafan di sana. Padahal umur masih 6 lagi, tapi mereka beranggapan bahwasanya setiap sesuatu yang datang dari Mekah, yang datang dari Madinah itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Apalagi kain ihram yang dipakai gasan tawaf sa'i. Nah, mudah-mudahan kita seberataan kawal kesana seberataan. Nanti apa caranya Allah Ta'ala yang mengaturkan. Buktinya ulun berkisah sedikit. Orang kita ini masalah keyakinan luar biasa. Bendanya sepele tapi yakinnya itu luar biasa. Ulun pernah menamuni waktu jamaah haji itu bulik.
timbangan itu kan 30 kilo aja batasnya. Sidin sampai 40 kilo, 10 kilo overloadnya itu. Lalu ulun bongkar. Jadi mungkin ada yang mendengar berelaan. Ulun bongkar kopernya. Udah gembok. Cuman koper kita ini jangan dibongkar. Memang itu sudah ketentuan dari penerbangan. Jadi sekalinya di dalam tas itu baju zam-zamnya banyak banget. Yang ambil di pinggir jalan itu banyak tong-tong itu diisinya pakai baju zam-zam. Asalnya ulun bingung, masih heran kenapa. Padahal ini dibari setiap jamaah itu 5 liter itu dibari. Imbah itu bapander apa? Coba bapak panderan tahun perubahan jamaah. Oh sekalinya baju zam-zam yang ada di dalam koper itu baju zam-zam yang biasa dibawanya gesang tawaf. Jadi yang menyiapkan bu umrah kawa rancang kalau ada asalkan hari jin kawa bu umrah itu dibawanya tawaf. Sekali tawaf sampai 7 kali, sekali bu umrah disimpannya. Karena isuk umrah pulang disimpannya pulang sampai 10 kilo. Kenapa? Karena bubuhannya mengambil berkah dari tawaf. Oh, nangka itu bahasa harinya cucu kayak banyak di dalam tas ini. Baras itu lain baras nasi di bawahnya bulik. Pikir ulun amunnya di Arab Saudi kekurangan nasi wajar, lain makanan bubuhannya. Ini di bawah bulik biasa apa? Di Indonesia betuyuk. Rupanya nasi yang dimasaki waktu di Mekah, waktu di Madinah dibawanya bulik lalu dijemur. Jadi nasi kering. Karena saban kali hendak memasak dibuatnya 2-3 biji ke nasi yang hanya dimasak itu. Kenapa ujar ulun mengambil berkah bahwa baras ini pernah ada di Mekah dan Madinah. Masya Allah, ini keyakinan orang kita kuatnya luar biasa. Kalau kita kada tahu menganggap sepele. Nah, masalah kain kafan pun rupanya sama. Mereka menganggap bahwa kain ihram itu adalah kain yang terbaik karena pernah ada di Mekah, pernah ada di Mekah, pernah dibawa tawaf dan pernah dibawa sa'i. Dan itu akan menjadi saksi bahwa si orang ini pernah melakukan ibadah. Dan itu ada bab penjelasannya tentang wastihsanil kafan bidzalika, memperbaiki kain kafan untuk si mayit. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a. Apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, maka falyuhsin kafanahu, hendaklah dia memberikan kain kafan yang terbaik. In istata'a, jika sanggup. Tapi amunnya tidak duitnya, kalau menukar yang murah aja, maka silahkan kayak mampunya. Biasanya kain kafan lawan alat-alatnya itu berapa harganya? Berapa? 500-an lah. 500. Itu yang standar. Rupanya orang ini orang miskin. Kawannya menukar yang 300 karena duitnya habis biasa menukar lubang kubur, harganya 5 juta. Belum lagi memandikan, belum lagi mentalkinkan,
balong lagi menyembahyangkan. Jadi amunnya pian hendak mati harus ada berisi duit 5 juta 10 juta. Amunnya kalau tidak berisi duit kena-kena aja dulu mati. Kalau bina ditimbai orang duit kadida, kubur kadida diisi, kain kafan kadida. Nah maka ini orang sampaikan, ini tanggung jawab tetangga dan kerabat. Apabila di kampung itu ada orang fakir, ada orang miskin yang meninggal dunia, itu kewajiban satu keluarga dahulu. Kalau keluarga kada mampu juga, tetangga yang ada di kiri kanan muka belakang memikirkan nangke apa caranya supaya kewajiban 4 kewajiban harus tertunaikan kepada si mayit. Karena kewajiban kita yang masih hidup itu 4. Satu, kewajiban kita yang masih hidup memandikan. Ini pakai bahan hendak memandikan, mengiau pemandian pakai bensin ke sini. Duit ke tidak. Yang kedua kewajiban kita mengkafankan, nukar kain kafan ke tidak. Kita memikirkan keluarganya kata kau diharap sama. Apalagi mensolatkan sampai menguburkan, ini kewajiban yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup. Maka bagus kalau di kampung itu ada rukun kematian. Asal ada keterangan RT berubah, ada mampu masjid al-jihad sampai ke pemakamannya. Masya Allah. Masjid Jami bisa asal ada keterangan betul-betul kada mampu. Oh jadi kalau ada keterangan bahwa orang ini bujur-bujur kada mampu, Keterangan RT itu bisa menghubungi masjid-masjid di Banjarmasin ini yang memang menyediakan sampai ke alkahnya. sampai ke altar itu gratis. Nah, berarti yang orang miskin boleh meninggal. Ada berarti yang boleh kan? Al-jihad, Al-Jihad, Masjid Jami. asal keterangan RT Asal ada keterangan RT bahwa yang meninggal ini miskin, kada mampu. kada mampu. Ya kada mampu itu mungkin fakir miskin. Nah itu berarti bolehlah. Tidak ada perpadaan kita nih ke tetangga di sini kada akur. Kada akur. Nah cuman itu bang lah Perpatungan kita. harus ada keterangan ini kada mampu. Kita yang perpatungan kita. Alihnya lah. Wah ini harus asarabah ada keterangan bahwa orang ini miskin. Ini orang miskin itu harus dipastikan bahwa ini miskin. Sampai-sampai nah tanda tangan RT terpakai itu. Cuman RT supan kadidak orang di kampung kawa. Nah, kecuali misalnya pemimpin di lingkungan itu memang kada supan lagi, nah, silakan. Oh ya, ini memang harus pakai keterangan. Kita miskin itu harus dipastikan bahwa ini bujur-bujur miskin. Sampai di tabung gas saja bertulisan khusus untuk rakyat miskin subsidi. Memang harus orang miskin itu memang harus dipastikan miskin. Dua kali menderita kan. Jadi dia tuh membawa tabung gas itu, bawa ke tabung gas. Kalau terkadang namanya nukar itu kan sembunyikan dalam tapi.
Ketahuan orang kalau ya amunnya kalau ada orang miskin itu ditutup-tutupi ya kan seharusnya nangka itu supaya jangan supan, ini kan ditambahi supan khusus untuk rakyat miskin. Oh jadi orang nih tukang bawa ini berarti resmi jadi orang miskin. Nah tetapi bagusnya di masyarakat itu kalau ada rukun kematian itu sebujurnya untuk mempermudah, ibaratnya itu beban yang berat menjadi ringan kalau saling ditopang berapa urunan tunggal di kita. Jangan sampai kita bocak. Aku jadinya kan garing kadida, apa kadida juga kena jadi numpat. Mbah batagihan orang meninggal datang ke wadahku, tapi mbah berbagi macam-macam pada ingat mantari. Nah jadi itu untuk mempermudah, bagus kalau ada rukun kematian itu. Apa tuh belum lagi malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke Salawi. Hendak kada arwahan kalau pina ada menyambat supan anu jar wai ini umpat bubuhan sabalah lah kenapa jar orang anu nya kada arwah ku itunya meninggal urang kada berduit. Nah sehingga itu jadi beban. Ulun sampaikan ini karena banyak di masyarakat yang menganggap seakan-akan itu harus wajib. Bahkan ulama ada yang mengatakan kalau itu membebani, itu kan yang boleh itu kalau tetangga memasakiakan, tetangga ada memberi beras, tetangga ada memberi iwak, hanya laksanakan. Kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu wa ukrihul maktam, aku memakruhkan perjanjian al-maktam itu berkumpulnya tetangga di malam kematian setelah kematian si mayit lalu memberi makan karena itu menambah beban. Boleh itu apabila tetangga yang memberi ini. Makanya kalau ada orang meninggal itu kalau bisa bawakan beras, selitar seorang bawakan, gula bawakan selitar seorang, minyak selitar seorang, intalu seorang. Ya pas kumpul kawasidin berjual beras berarti 200 liter itu menyesal CRTP 200. Jadi beban si almarhum keluarga yang ditinggalkan ini menjadi ringan. Yang asalnya sedih tak kurang rasa sedihnya. Nah ini yang bagus kamunya kita lakukan kayak itu. Seliter beras ada anu jual kalau lah kadang mau olah kita miskin juga, sekilo gula itu kadang mau olah kita jadi miskin juga. Nah kalau bina kita yang meninggal orang pun nangke itu jalan lawan kita. Nah jangan dipaksakan, itu akan membebani. Kalau memang mampu bagus, kalau hendak saban malam silahkan. Sampai 100 saban malam 100 hari, setiap malam itu sampai 100 hari bagus kalau mau. Kalau kita kadang mampu cukup bacakan Yasin, tahlil, Fatihah 4. Atau kiau tetangga hendak memasak baras, masak habang intalu pada kawan, tukarkan untuk 2 biji seorang, kirimkan Fatihah 4, tahlil sudah. Ya kan yang penting doa sampai, bacaannya sampai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsinu akfana mautakum. Bagus-baguslah menggunakan kain kafan orang meninggal di antara kalian. Artinya pakaikan kain kafan yang bagus. Fa innahum yatabahawna, karena sesungguhnya mereka itu saling membangga-banggakan. Oh, rupanya kada beda dengan kita yang hidup. Kalau kita yang hidup, kalau pakai baju bagus, baju larang, cap payung, cap buaya, itu penduduk tuh pangkat batis sebelah kayak supaya mereknya terbaca. Kamu nyoba binian tuh baju apa yang mengkilat hari raya tadi? Simar. Simar. Waktu pengantin tuh lihat, kalau baju hanyar foto hibak, foto harus gawian, hiasan banyak, cincin, menguning, galang, hibak. Itu bersalaman terus luar orang. Kamu bersalaman tuh kisah keturun tangan sedikit. Artinya barat nih. Itu yatabahawna, mereka berbangga-bangga. Dan itu sama dengan orang yang sudah meninggal dunia pun yatabahawna, kata Rasulullah, mereka saling membanggakan. Nah, ini kain kafanku bagus. Nah, ini pun ikan murah. Itu wa yatazawwaruna fi quburihim, dan mereka saling menziarahi di dalam kubur mereka. Maka al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi, ruh itu seperti tentara yang sudah diatur, yang disetting. Apabila mereka saling berkecocokan, itu bertamu. Tapi kalau kada berkecocokan, ruh ini kada mau terdapat. Makanya ujar kita, kalau jodoh pasti bertemu. Itu artinya ruhnya ini memang diciptakan itu saling sama-sama bedung lah. Ada kapitan kayaknya. Sama kapitan lah. Ya sama, kalau di dalam riwayat lain itu kan di dalam kitab Ar-Ruh, ada nama kitabnya Ar-Ruh, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Di situ menjelaskan apabila ada si mayit yang hanyar meninggal dunia, itu si mayit yang lebih senior, maksudnya telawas meninggal, itu datang menakuni, nang kayak apa kabar anakku di dunia, nang kayak apa kabar biniku di dunia. Apabila yang meninggal ini si laki, si bini, nang kayak apa kabar lakiku di dunia. Oh, jari yang hanyar meninggal, lagi kamu kawin lagi. Wah, cucuk kayaknya dari bahagia. Aku curiga sudah. Yang gosipnya mungkin dalam sana lah. Nah, itu ada di dalam riwayat, di dalam kitab itu menyebutkan. Nah, apabila berita yang sampai kepada almarhum yang sudah lama meninggal dunia ini berita-berita baik, maka almarhum, misalnya kuitan kita, itu akan merasa senang. Alhamdulillah, aku mendidik berhasil. Alhamdulillah, anakku jadi orang soleh. Alhamdulillah, nangke apa anakku ketujuh mengaji, anak pian ketujuh mengaji. Alhamdulillah, sampai terus baca.
Dan kayak apa anakku waktu di dunia, lalu hajar meninggal ini anak pian ke masjid terus gawian. Bingung sih gue kan. Ke masjid terus. Tapi kenapa kada suah sampai doanya? Rupanya terus. Ada ke Masjid Jami ke Kampung Arab sekalinya terus. Ke pasar lama kan? Ke masjid terus. Dan biasanya kalau memang anak itu ke masjid lalu ia sembahyang, di akhir doa kita itu ada Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Imbah itu wirid kita pulang 5 kali Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sampai ini bunyinya ke masjid terus sampai kada rupanya terus ke masjid Jami terus. Nah itu ada dalilnya, ada di dalam kitab Allah itu menyebutkan wa yatazawwaruna fi kuburihim, mereka saling menziarahi di dalam kubur mereka. Wa qala Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak berkata, ahabbu ilayya, sesuatu yang sangat aku senangi, yang paling aku ketujui, ayyukaffana, bahwa dikafankan, fi thiyabihi alladhi kana yusalli fiha, dengan pakaian yang sering dia gunakan untuk sholat. Kapian yang berisi gamis, rancak pian pakai gasan sembahyang, ada gamis kesayangan pian yang babinian, ada mukena yang pian sayangi, yang pian rancak pian pakai gasan sembahyang. Nah itu pakai gasan kain kafan. Karena Abdullah bin Mubarak kata beliau, sesuatu yang paling aku senangi bahwa dikafankan, bahwa beliau dikafankan dengan pakaian yang sering digunakan untuk sholat. Tinggal sebuting. Kemudian kita mengaji tentang Babul Isra' bil jinazati wa kalamihim, bab menjelaskan tentang bersegera membawa jenazah wa kalamiha. Sebelum kesimpulan ayat belum menetapkan Allah tentang si mayat ini minta lawan Allahnya berdoa dalam kubur itu bahkan dulu walaupun semenit saja anak boleh ada ayatnya gitu ada anak kita berikan walaupun semenit 2 menit karena hendak beramal jariah Sedekah. Bukan hendak sholat, bukan hendak naik haji, tapi hendak bersedekah, membantu langgar, membantu pesantren, membantu supaya jadi amal jariah, jadi investasi tabungannya sekalinya waktu hidup kada sampat begitu nah. Iya. Kita ada ayatnya lah, anunya lah. Hendak bulikakan biar 2 menit aja bulikakan ke dunia, nah, doanya. Kalau 2 menit itu sawat aja kabul. Biasanya. Doa Allah dan kubur. Aja kabul kan semenit tuntong. 2 menit sawat bener. Ada hak kawin kada. Jadi itu ada ayatnya. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda kematian hamba walau hanya sebentar. Sebentar ini
ada yang mengartikan walau hanya sekedar sekali sujud. Artinya orang sekali sujud itu ada sampai 2 menit. Kalau sampai 2 menit bisa guring enggak? Sekadar sujud itu 3 kali tasbih berapa detik tuh mau ada. Artinya stop darah. Stop darah. Sidin tadi mengkiaskan, menggambarkan sedikit mungkin 2 menit. Nah, bisa lebih sedikit dari 2 menit. Apa permintaan mereka? Fa'as-soddaqah, agar hamba bisa bersedekah. Rupanya selama hidup orang ini kada pernah bersedekah, atau hartanya banyak, sedekahnya sedikit benar. Misalnya hartanya 100 juta, sedekahnya 50 ribu. 50 ribu aja sampai. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, agar hamba bisa bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Nah, ini sebagai pemberitahuan untuk kita bahwa keistimewaan sedekah selama hidup itu akan diketahui sesungguh-sungguhnya apabila kita sudah meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, ujar Allah, adakah yang hendak meminjamkan hartanya untukku? Kita pada heran-heran. Ujar Allah, adakah yang hendak bersedekah? Kita pada heran-heran. Ujar Nabi, keistimewaan sedekah, pahala sedekah itu seperti ini. Ujar Allah, di dalam Al-Quran akan dilipat gandakan seperti ini. Kita yang masih hidup belum tahu lagi nang kayak apa hakikat besarnya nilai sedekah itu, kecuali kita sudah meninggal dunia. Makanya yang dipinta oleh orang meninggal bukan sholat jatin, supaya kau sembahyang, supaya kau puasa kada, tapi supaya sampai bersedekah. Karena hakikat keistimewaan sedekah itu hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah meninggal dunia. Imbas sudah meninggal hanya tahu. Makanya dulu amal jariah kan selama dunia kada kiamat, Islam masih ada, langgangnya masih ada, tetap berkembang. Berkembang banyak investasi. Iya, makanya tapi keistimewaan itu kita kada tahu hakikatnya nongkaya peganalnya, kecuali sudah meninggal hanya kita tahu. Kenapa bahari kada sampai? Kenapa bahari kada kawa? Kenapa bahari kada membari? Kenapa bahari kada menjeluk? Hanya menyesal tapi sudah meninggal dunia. Maka ini nasihat untuk kita yang masih hidup. Untuk kita yang masih hidup, kita hidup ini banyak-banyak berbuat baik, banyak ibadah, banyak sedekah kalau ada duitnya, dan kurangi dosa. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau wafat, sebelum wafat dalam keadaan sakit, datanglah Perdana Menteri kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, andai engkau sisakan sedikit dari hartamu untuk anak keturunan. Karena sebelum beliau wafat itu harta habis sudah diberikan sedikit, harta habis disedekahkan sedikit. Ujar Sidin apa? Ujar Sidin, untuk harta yang aku berikan itu untukku, ujar Sidin, dan aku nanti yang akan menerimanya. Kalau ditinggalkan ke anak cucu, kada pasti anak cucu antar mengirim makan. Aku tim puluh masih hidup, aku kirim serangan, ajar Sidin. Adapun anakku itu urusan Allah. Rizkinya ada di genggaman Allah Ta'ala. Kalau sudah meninggal, habis sudah kisah Sidin.
Rizki itu kan, rezeki itu Allah sebenarnya anak kita. Ini Allah, kita ini hanya perantara sampainya rizki ke anak bini kita. Nah itu nasihat, ayat itu menasihati kita. Selama ada kesempatan maka ulun pun menyampaikan, kalau bisa imbah tuntong sembahyang itu sedekah. Sembahyang 5 waktu sedekah. Itu ada 2 celengannya, jangan dicelengi warai itu masuk akal. Itu bukan gagasan siapa-siapa, itu gagasan kita sorongan. Apa yang kita buat ke situ gagasan kita, dan itu akan kembali ke kita. Buat 1000 ke situ, buat 500 imbah tuntong sembahyang, tapi istiqomah. Kita menyampaikan pulau itu. Kita ini mungkin lain pengusaha batu, kita ini lain pengusaha minyak yang sekali menyumbang 5 juta, 10 juta kawan. Tapi bukan berarti kita ada kawan buat baik bisa 100, buat 100 rupiah maksudnya. Bagiannya untuk mengorok belakang enggak. Ada duitnya 1000 buat ke situ, cuman dagingnya tinggal dulu. Buat itu lain gasan musola, lain gasan majelis, lain. Di situ bertulisan untuk majelis, sebenarnya bukan untuk majelis tapi untuk diri kita sendiri. Arbi'u anfusakum, kasihani diri kalian, kata Nabi. Dengan apa kita mengkasihani diri kita? Dengan kita gunakan tadi dalam berbuat baik. Itulah cara kita mengasihani diri kita sendiri. Makanya ulun sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amunnya ada orang datang ke rumah kita membawa kotak sumbangan, kotak sumbangan maulid ka, kotak sumbangan mi'raj ka, kotak sumbangan ada perbaikan di musola ka, itu jangan sampai kita merasa dibegal. Bahjatnya amun sudah melihat muhariswan membawa kotak, mau pintaan pula. Jadi kita ini merasa dipegang kadang, malah seharusnya kita yang bersyukur, berterima kasih lawan si Rizwan ini, karena ini sudah pun mendatangi akan rumah kita, mempermudah kita beribadah. Amunnya kita dari rumah berjalan ke musola jauh, bisa kada terjulung Rizwan memarakiakan. Nah, biar kada usah jauh-jauh. Apa almarhum perguruan ulun pun berpesan, ujar sidin, amunnya ada orang yang mempermudah ibadah kita, bari'i orangnya bari'i. Amunnya kita paham nggak hakikat kebaikan itu kembalinya ke kita seruan. Ada orang yang mempermudah Rizwan datang, contoh Rizwan aja gini malam ini. Rizwan datang membawa kotak, itu Rizwan sudah mempermudah kita beribadah, inya pun mendatangi akan. Kita tinggal menjulung duit, nah anda. Maka pesan dahulu almarhum perguruan ulun ajar sidin bagi inya. Belain, biasanya mau warung kah, biasanya mau ngopi kah, sebagai tanda terima kasihnya mendatangi akan rumah kita. Adapun yang kita beri itu gasan kita. Lalu yang mempermudah kita ibadah kita bari di mana ini hakon berjalan. Ini belain online anak 3.000. Bari. Yang kedua, itu sebagai tanda terima kasih kita. Bari. Jangan kita merasa dibegal tadi. Lawan ketika kita memberi orang 10.000, jangan merasa kita berjasa memberi. Itu gasan kita sorongan. Lain gasan Rizwan, lain gasan musola, tapi gasan kita. Maka hakikatnya itu akan bisa kita lihat ketika kita sudah
meninggal dunia. Mudah-mudahan kita sabarataan diberikan oleh Allah Ta'ala balasan-balasan yang sangat besar setelah kita meninggal dunia. Apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, itu sabarataan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena sebagian masyarakat kita ada yang masih beranggapan bah menyamani musola, bah menyamani bubuhan pengurus, bah menyamani bubuhan kader. Ini tim puluh, karena ada masanya ujar Nabi, manusia itu akan kebingungan kemana hendak bersedekah. Manusia akan kebingungan kemana hendak mengantar zakat. Ada masanya. Karena pada saat itu manusia sugih-sugih, dan itu di akhir zaman. Manusia sugih, hendak menjulung kepada ulun, mohon maaf duitku banyak, coba cari ke lain. Julung pulang ke Risol, oh mohon maaf jadi Risol duitku 2 miliar. Aku bin hendak berzakat ke Risol. Karena kebingungan itu di akhir zaman. Nah, maka sebelum sampai datang waktu itu kita gunakan. Kalau memang ada lebihan, kita balik, kita buang. Nah itu karena gantiakan wakaf itu. Kalau wakaf ini pada kalau dipakai, itu sedekah atau infak untuk ada musola, ada untuk majelis, bukan wakaf. Ulun hanya, padahal melihat itu berapa bulan sudah, cuma hanya kalau wakaf kada kalau dipakai kan. Nah yang tak digantikan itu mungkin hendaknya sedekah, tapi tertulis wakaf. Kalau wakaf itu pada kalau dipakai, boleh dipakai amunnya biasanya pembangunan, biasanya perbaikan. Amunnya dipakai biasanya nukar untuk pada bawa, dipakai biasanya nukar nasi beras pada bawa, itu wakaf. Karena wakaf itu artinya wakafat. Wakaf itu terhenti, mentok di situ, kada boleh ke kanan, kada boleh ke kiri. Wakaf untuk majlis. Itu karena digantikan. Sudah sedekah kah, infak kah untuk majlis. Ini diganti itu buatnya jangan diganti warna, membuatnya kata bergaya lah, bergaya. Tapi serius nih. Nah, ujar Abdullah bin Mubarak, sesuatu yang paling aku sukai bahwa dikafankan dengan menggunakan pakaian yang biasa digunakan untuk sholat. Terakhir penutup, menyegerakan membawa jenazah. Ini jenazah sudah disolatkan, dibuat ke dalam keranda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil jinazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah itu sudah diangkat, sudah dimasukkan ke dalam keranda, lalu diangkat oleh manusia, oleh laki-laki di atas pundak mereka, fa in kanat shalihatan qalat, apabila jenazah itu orang soleh, qalat, maka jenazah itu akan berkata, cuma kita kadang mendengar. Apa perkataan jenazah tersebut? Qaddimuni, qaddimuni, lakasi, lakasi. Artinya bawa bercepat. Makanya kalau orang ini orang soleh, orang ini penyembah yang meninggalnya bagus, nah ini bawa bercepat, jangan berjalan lambat.
Kalau yang pernah berhaji berumrah nang kayak orang sa'i. Orang sa'i itu buka kada berjalan kada antara buka lawan berjalan nah bawa bercepat. Qaddimuni. Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak sabar untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hendak benar sudah masuk. Kenapa? Karena liang lahat itu, liang kubur itu akan menjadi rumah yang sangat istimewa untuk mereka, penuh dengan kenikmatan lakasi antara pelakasian mereka. Kalau orang soleh. Wa in kanat ghaira salihatin, apabila bukan orang saleh, qalat, maka jenazah tersebut akan berkata, ya wailaha, alangkah celakanya, aina tadhhabuna biha, kemana kalian pergi membawa jenazah ini. Nah maka berjalannya santai-santai. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan. Suara jenazah tersebut didengar seluruh makhluk, seberataan mendengar, illal insan, kecuali manusia. Lau sami'aha, andai manusia mendengar, la sa'iqa, niscaya mereka akan pingsan. Untung pada mendengar, ya kayak mendengar kan tukang keranda aja pingsan nang kayak apa, siapa yang mangkai. Andai mereka mendengar, manusia mendengar, niscaya mereka akan pingsan. Jin mendengar suaranya, binatang mendengar suaranya. Bahkan siksa yang ada di dalam kubur itu didengar oleh jin dan binatang, manusia ada. Maka ada orang yang mentes. Ujarnya, apabila orang ini sudah dikubur, andak ayam di atas kuburannya. Andak ayam di atas kuburannya. Andak ayam di atas kuburannya. Apabila ayam ini bukan ujar, berarti orang di dalam kubur itu disiksa. Karena ayam, binatang, jin itu mendengar. Tapi kalau kada buka, berarti di dalam ini nyaman. Cuma tapi itu tidak hadisnya yang mencoba pakai ayam tadi. Tidak hadisnya. Ini cobaan aja. Kada bisa juga ayam kada buka, rupanya dia hendak ibaras di atas kuburan. Yang ada hadisnya tadi bahwa jin, binatang itu mendengar. Masalahnya buka kada buka, tersalahnya aja lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jin bisa telepon. Iya. Kalau Nabi itu khususnya Nabi itu bisa melihat. Dulu kan tadi kecuali binatang dan jin. Iya. Nabi kan manusia. Tapi dalam hadis kan Nabi berhenti ketika lalu dianaki Nabi pukul. Kenapa sahabat takut lawan Nabi? Ini itu karena apa? Bersih, kurang bersih. Lalu dianaki pohon supaya jangan sakit. Karena itu tersiksa dalam kubur. Tadi Nabi terakhir. Sus Nabi dong. Sus Nabi. Itu karena kita bahas. Ada hadisnya. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan mengingatkan kita untuk berbaik-baik selama kita hidup, banyak berbuat baik, kurangi berbuat kada baik. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, tutup dengan sholawat yang membawa banyu, buka banyunya. Mudah-mudahan apa yang kian hajatkan, kita hajatkan, seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang garing mudah-mudahan sehat, dan mudah-mudahan yang berisi hajat kabul seberataan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.